Hal yang berkenaan dengan membatalkan puasa, misalnya tiba-tiba giginya berdarah, terus ditelan darahnya, apakah batal puasanya atau tidak? Ya. Bagaimana ketika seseorang misalnya dia kewajiban seorang suami mencari nafkah, namun di sisi lain dia di bulan Ramadan ada kewajiban puasa. Kalau dia tidak bekerja, maka anak istrinya tidak bisa makan. Tapi kalau dia bekerja, sangat susah sekali karena dia di sisi lain puasa, kerjaannya berat. Misalnya kayak kuli-kuli yang di di kapal-kapal yang mengangkat yang seperti kelapa yang dikeringkan itu sangat berat sekali. Itu bagaimana konsep syariat khususnya fikih memahami tersebut? Apakah tetap wajib? Kalau wajib tidak mampu. Kalau tidak bekerja istrinya tidak makan. Sedangkan memberi nafkah hukumnya wajib. Nah, ini hal-hal yang fima yakhfa 'alal awam, hal-hal yang masih samar dan perlu dibahas. Sehingga kita sebagai santri pondok pesantren Tahfidz Nurul Quran, ketika khususnya pulang ke masyarakat dan ditanya, kita bisa menjawab. Jangan ketika ditanya ini apa hukumnya ini, tidak tahu. Hukum ini apa? Tidak tahu. Di pondok ngapain? Tidur. Ya, bahaya. Jadi di dalam kitab Risalatul Siyam bima yakhfa 'alal awam ini, kitabnya nukilan dari kitab-kitab lain, baik dari kitab Bughyatul Murtasyidin, I'anatul Talibin, Busyra Karim dan lain sebagainya. Mubtilatus Shaum. Menurut Ustaz untuk judul ini sangat familiar. Perkara yang membatalkan puasa. Di sini dijelaskan al-muftir huwa kullu ainin wasolat ilal jawf. Di sini tidak ada harokatnya ya. Kalau mungkin nanti keliru bisa dibenarkan. Ustadz bacanya keliru, yang benar seperti ini ya. Khususnya para dewan asatid, kalau mungkin salah baca ya tolong dibenarkan. Tidak ada harokatnya soal ini. Al-muftir huwa kullu ainin wasolat ilal jawf. Ya. Yang dimaksud dengan muftir perkara yang membatalkan puasa itu kullu ainin wasolat ilal jauf. Setiap sesuatu yang masuk kepada jauf, kepada anggota tubuh min manfaz maftuh, dari jalur yang terbuka, Contohnya apa jalur yang terbuka? Seperti dari mulut atau dari jalan belakang. Nah, kalau misalnya jalur yang tidak terbuka, bagaimana? Batal tidak puasanya? Seperti disuntik, batal atau tidak? Jalan tidak terbuka. Ternyata kalau seperti disuntik, nanti ada pembahasan lanjutannya, itu ditafsil namanya dalam fikih, dirinci. Kalau yang disuntik itu ternyata memang jalur yang buat apa istilahnya? Di dalam tubuh itu ada jalur yang ketika disuntik itu bisa buat jalur makanan, maka itu bisa membatalkan. Kalau dia tidak melalui jalur yang bisa membatalkan, atau dalam bahasa lain min ghairi manfaz maftuh, dari jalur yang tidak terbuka ada bahasanya kalau dalam kita pikir itu. Jadi kalau tidak yang terbuka, kalau misalnya disuntik tidak jalur yang terbuka, biasanya ada jalurnya di tubuh itu, seperti jalur otot atau jalur makanan itu. Ketika memang itu tidak membatalkan, tidak jalur tersebut jalur terbuka, maka itu tidak membatalkan. Nah itu ya. Nanti ada pembahasan khusus tentang suntik. Judulnya Hukmul Ibrah. Di sini ada hukmul ibrah. Tajuzul ibratu lidarurati wa fi taftiriha thalath aqwal. Nanti ada pembahasannya tentang hukum suntik itu ada
tiga pendapat itu ya, tapi sekilas itu ma'al ilmi wal amdi wal ikhtiyar. Masih ke definisi tadi, dari jalur yang terbuka ya, jalur terbuka itu yang jelas spesifik seperti mulut maupun dari jalur belakang, itu bisa membatalkan puasa. Tentu yang menjadi krusialnya seperti disuntik, apakah batalkan puasa atau tidak ya. Dan tentu ini sangat urgent bagi kita. Kalau kalian sakit, puasa disuntik batal atau tidak? Itu pertanyaan yang penting. Kalau kalian makan, jelas batal, kecuali kalau lupa. Kalau pura-pura lupa ya batal. Mal ilmi ya, berserta diketahui. Maksudnya diketahui itu apa? Masuknya sesuatu ke dalam tubuh itu diketahui. Kalau tidak diketahui, misalnya kalian mungkin tidur disuapin bakso sama temannya, tidak batal ya. Atau disuapi rendang ayam, rendang sapi, tidak batal. Maksudnya ma'al ilmi itu diketahui seperti itu. Wal amdi, disengaja ya, disengaja kalian siang hari punya di lemarinya punya roti simpanan, lapar, ke belakang makan baik. Nah, itu namanya disengaja, batal. Berarti kalau tidak disengaja tidak batal. Bangun tidur lupa kalau puasa, pas masih di rumah rendang masih banyak lauk-lauknya, langsung makan, lupa kalau sedang puasa. Habis rendang 3 piring, teringat, oh iya puasa, belum minum. Kacau ya? Kalau lupa tidak batal ya. Tapi kalau kasusnya seperti itu ya gimana kan? Kalau lupa tidak batal, tapi jangan pura-pura lupa. Ma'al ilmi wal amdi wal ikhtiyar. Ikhtiyar itu tidak terpaksa. Jadi kalau posisinya terpaksa, misalnya kasusnya umpamanya kalian jalan-jalan, ada orang tiba-tiba memaksa kalian untuk makan walaupun kalian itu bilang sedang puasa, dan dia menghujamkan senjata, kalau kamu tidak makan maka saya bunuh kamu. Maka hal yang demikian ini apakah membatalkan puasa atau tidak? Nah, kalau dari definisi itu tidak membatalkan puasa karena posisinya terpaksa. Tapi jangan diniati, mumpung terpaksa suruh makan, lapar, tambah lagi, batal. Gitu ya. Sama seperti kasusnya kalau misalnya di hutan tiba-tiba ada di hutan tidak ada makanan sesuatu yang bisa dimakan kecuali ada babi, ternyata ada babi terjepit. Ada babi terjepit, kalian posisinya itu kalau tidak makan mati. Nah, ini posisi tingkat daruratnya itu harus mati ya. Jangan kalau tingkat daruratnya itu kalau nggak makan nggak apa-apa, berarti belum boleh kalian. Maka babi tersebut menjadi boleh dimakan, bukan hukumnya menjadi halal tapi menjadi boleh. Batasan bolehnya itu sebatas mencukupi, bukan sampai kenyang. Mencukupi, bukan sampai kenyang. Nah, itu ya. Tapi batasnya darurat. Kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdhurat. Perkara ketika keadaan darurat maka membolehkan perkara yang haram. Bukan yang haram tersebut menjadi halal, bukan, tapi menjadi boleh. Ya, paham? Ya. Termasuk selanjutnya qasamal ulama al-jahil ala qismain. Ya, sebelum membahas tentang hukumul ibrah, tentang hukum masalah suntik dan lain sebagainya, tentang ulama membagi jahil.
orang bodoh itu terbagi menjadi dua kategori, ya. Ulama membagi dua jenis orang bodoh, kategori itu ada dua, ya. Yang pertama jahil ma'dzur. Jahil ma'dzur, ya. Jahil ma'dzur ini orang bodoh yang tidak dimaafkan kesalahannya, ya. Atau ketika melakukan kesalahan maka dia berdosa. Jahil ma'dzur itu seperti apa? Wa huwa man kana qariba ahdin bil Islam, ya. Definisi jahil ma'dzur itu man kana qariba ahdin bil Islam. Yang mana orang man di sini maksudnya jahil ma'dzur. Jahil ma'dzur ini dia ini qariba ahdin bil Islam. Dalam lingkup hidupnya, masa hidupnya itu memang dia hidup dekat atau di masa Islam, ya. Di tanah atau negara Islam, au nasya'a fi biladiyatin ba'idatin anil ulama. Maksudnya man kana qariba ahdin bil Islam ini orang yang baru masuk Islam, ya. Dia masuk Islam, maksudnya qariba ini orang yang baru masuk Islam dan dia belum mengetahui hukum Islam. Au nasya'a fi biladiyatin ba'idatin anil ulama, atau dia hidup fi biladiyatin, pada suatu negara ba'idatin, yang jauh dari ulama, ya. Hal yang demikian ketika melakukan kesalahan maka dia dimaafkan atau ada inilah istilahnya, ada toleransi, karena dia tidak tahu. Mu'alaf yang baru masuk agama Islam tentu pemahaman hukum-hukum Islamnya masih sedikit. Atau nasya'a fi biladiyatin ba'idatin, dia hidup di negara yang jauh dari ulama. Misalnya contoh, ada di daerah-daerah, misalnya ada di Jambi itu, ada di Jambi. Di Jambi ada orang kubu istilahnya itu, orang yang tinggal di dalam hutan, ya. Dia tidak mau hidup bermasyarakat lebih ke modern, tidak mau. Ketika dia jauh dan memang tidak ada yang mendakwai di sana, maka dia termasuk jahil ma'dzur. Ketika memang melakukan kesalahan, ya termasuk orang yang dimaafkan atau ada toleransi lah, ya, ketika melakukan kesalahan. Ada di daerah lain, di negara lain tuh orang-orang yang hidupnya memang di hutan, tidak mau dia di masyarakat. Hal-hal yang demikian, atau di Kalimantan ada. Jadi ketika dia melakukan kesalahan atau tidak menjalankan syariat itu masih ada toleransinya, masih ada toleransi. Jahil ma'dzur yang kedua ada jahil maghrur. Jahil maghrur, orang bodoh yang ketipu. Jahil maghrur, ya. Jahil maghrur itu wahwa man nasya'a bainal ulama, dia hidup di sekitar para ulama, hidup di sekitar para ulama, hidup di sekitar ulama, hidup di sekitar pondok, tapi tidak mau belajar agama, ya. Belajar fikih hukumnya apa? Wajib, khususnya yang dasarnya. Kalau sampai masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang atau masalah perbedaan khilaf ulama itu tidak wajib, ya.
tapi sebaiknya tahu. Namun hal-hal yang dasar seperti rukun sholat, syarat-syarat sholat, fardu wudu, sunah-sunah wudu, itu hukumnya wajib. Jangan sampai seorang santri tidak tahu. Ditanya sama tetangganya atau mungkin sama calon mertuanya, fardu wudu ada berapa? Ada berapa ya? 3 ya? Gimana? Bersarek. Jadi jangan sampai seorang santri tidak tahu, khususnya yang dasar-dasarnya, karena itu wajib. Kalian sholat yang benar, bagaimana sholat yang benar? Ya. Jangan sampai masih ada yang Ustaz perhatikan sholatnya sambil garuk-garuk tangannya, batal. Termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah bergerak-gerak secara berlebihan atau bergerak 3 kali secara berturut-turut. Ini membatalkan sholat, dan itu sering Ustaz lihat, maupun yang tingkat usto, baik pun Ustaz tingkat mulia, belah besar tapi belum paham. Perhatikan, kalau menggaruk itu, perhatikan menggaruk posisinya, misalnya di sininya, di pipinya ada nyamuk misalnya, jangan seperti ini, ada nyamuk, batal. 1, 2, 3 batal. Caranya seperti apa? Ketika misalnya ada nyamuk di sini, maka tangannya diangkat, cukup jarinya saja yang gerak. Jarinya ini ketika bergerak dari pagi sampai sore nggak batal sholatnya. Nah, kalau sholat sunnah, kenapa? Maka cukup jarinya. Kalau tangannya yang bergerak, maka batal. Kenapa? Jari tidak membatalkan. Kalau di dalam Hasyiah I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in itu namanya tabi'un liman utihi, karena dia mengikuti perkara yang diikuti. Misal contoh lain, mata tidak membatalkan. Misalnya matanya ketika sholat ada perempuan lewat, tidak batal, tapi kalau disengaja makruh nanti. Itu tidak batal. Atau mungkin ketika sholat tiba-tiba pistolnya bangun, tidak batal. Tidak batal. Atau lidahnya digerak-gerakkan, tidak batal. Karena itu tabi'un liman utihi, dia mengikut pada yang diikutkan, pada anggota tubuh yang diikuti. Seperti jari yang dihitung tangannya, mata yang dihitung kepalanya, baik lisan, itu ya. Jadi dia tidak batal, dan banyak sekali, hampir sekali, enggak banyak ya. Ustaz lihat terutama ketika misalnya garut-garut atau ngangkat sarung itu jangan, hati-hati, jangan sampai batal. Kalau batal sholatnya, maka wajib diulang, diqodoi sholatnya. Ya, perhatikan itu. Kalau kalian ini gatel, cukup digarut, jangan 3 kali berturut-turut bergerak ya. Tuh, tolong diperhatikan khususnya dalam masalah kalian sholat bergerak-gerak ya. Mengganti sop yang di depannya, langkahnya jangan 3 kali langsung, tetapi langkah pertama stop, baru lanjut lagi. Kalau 3 kali langkah berturut-turut, maka itu batal sholatnya ya, khususnya ini dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab Maliki, Hambali ataupun Hanafi, Ustaz kurang paham. Jangan sampai
kita seorang santri hal-hal yang mendasar ini tidak paham, jangan sampai ya. Maka ada pepatah mengatakan naumu alim afdalun min ibadati jahil. Itu kasusnya seperti itu. Tidurnya orang alim yang berilmu itu lebih afdal, lebih utama daripada orang bodoh yang beribadah. Dia beribadah, sholat tahajud 1000 rakaat, tapi gak wudu, percuma. Sholat tahajud 1000 rakaat, kalian tidur ambil wudhu dulu, mungkin ambil wudhu dulu, terus baca doa, tidurnya ittiba li Rasulillah SAW, tidurnya miring seperti Rasulullah SAW, itu maka lebih utama daripada tadi ada yang sholat tahajud 1000 rakaat nggak wudhu, percuma ya. Maka itu pentingnya ilmu ya, jangan sampai naumu alim afdalun min ibadati jahil. Lanjut, wal farqu bainahuma, perbedaan di antara jahil ma'dzur dan jahil maghrur. Annal jahil al-ma'dzur yu'adziru bi khata'ihi bi ibadatihi wa la ya'thimu. Jahil ma'dzur yang mana tadi dia masih baru masuk Islam, belum banyak mengetahui hukum-hukum Islam, atau dia hidup di suatu negara yang jauh dari ulama, maka kata ulama yu'adziru bi khata'ihi, ketika dia melakukan kesalahan dimaafkan. Wala ya'thimu, dan juga tidak berdosa, khusus yang tadi ya. Al-jahil al-maghrur, sedangkan jahil yang maghrur atau jahil yang tertipu tadi, wala yu'adziru bi jahlihi, dia tidak dimaafkan karena kebodohannya. Misalnya seperti kalian sedang di pondok, sudah tahu kalau mau sholat itu pakai baju tohir, baju yang suci ya, bajunya jatuh di kloset, ada kuning-kuningnya, masih dipakai karena cuma satu-satu itu, gak dicuci dulu, dipakai buat sholat. Maka karena kalian itu seharusnya sudah tahu, mengetahui itu hal yang bisa tidak sah dalam sholat, maka berdosa ya. Li'annahu, kenapa jahil maghrur itu tidak dimaafkan atau dia ketika berbuat salah tetap berdosa? Li'annahu qasrun fi ta'allum illa fi ba'dil masyil khafiyah ya. Karena dia walaupun di pondok, walaupun dekat pondok rumahnya, walaupun ada ustadz dekat di rumahnya, ada ulama, tidak mau belajar. Padahal thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ada faridoh, bukan fardun bahasanya, tapi faridatun, ada tak yang bermakna mubalaghah, namanya penguatan. Kalau bahasa Indonesianya sangat wajib. Mencari ilmu itu sangat wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan, sangat wajib. Jadi berdosa kalau tidak mau belajar. Kita diwajibkan untuk belajar, tidak diwajibkan untuk paham. Jadi kalau kalian belajar tidak paham,
tidak apa-apa. Belajar tidak paham, tidak apa-apa. Yang penting mau belajar. Jangan sudah tidak paham, tidak mau belajar, buyar. Wa yu'fa an damil layli alladhi yajri daiman au ghaliban. Wa yu'fa itu dimaafkan. Andamil laytati alladhi yajri daiman. Dam, darah, al-layta, darah gusi, gigi, alladhi yajri daiman, yang mana dia terus mengalir. Yajri bukan berlari mananya. Jaro yajri, darah yang berlari. Baru belajar bahasa kemarin kata Ustaz, jaro yajri, berlari. Ini berarti dimaafkan dari darah gusi yang berlari. Salah terjemahan, bukan salah teks Arabnya, tapi kurang belajar. Yajri yang dimaksud di sini mengalir, ya, terus mengalir. Tajri min tahtil anhar. Darah yang terus mengalir. Au ghaliban. Jadi ketika kalian mungkin ada yang mengalami gusinya terus-menerus berdarah, bagaimana? Maka itu dimaafkan, tidak apa-apa, ya. Kalaupun mungkin sampai tertelan, ya tidak apa-apa. Tapi jangan memang sengaja dikumpulkan darahnya tertelan. Wala yukallifu ghuslu fihi lil masyaqqah. Wala yukallif, tidak dibebankan, atau lebih enaknya tidak disuruh untuk membasuh. Wala yukallifu ghuslu fihi, tidak dibebankan untuk membasuh. Misalnya giginya berdarah, maka tidak terus dibasuh terus, masih terus ngalir, basuh terus berjam-jam di kamar mandi. Maka hal yang demikian ini dimaafkan. Kenapa? Lil masyaqqah, karena itu hal yang sulit atau menyulitkan. Giginya berdarah, terus menerus keluar darahnya, ya enggak sulit. Kalau mau dibasuh sampai hilang, ternyata masih berdarah lagi, maka yang demikian ini dimaafkan. Dalam kaidah fikihnya, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang menyulitkan itu bisa menarik atau membolehkan atau menjadikan hal yang mudah. Contoh lain kasusnya syarat berdiri dalam sholat, itu hukum termasuk apa? Rukun apa sunnah? Masuk rukun. Artinya ketika dia mampu sholat berdiri, khususnya sholat fardu nih, sholat wajib, dia mampu berdiri namun tidak mau berdiri, maka sholatnya tidak sah. Tetapi kalau dia memang tidak mampu berdiri, ya, mungkin kakinya habis keseliu, tidak bisa berdiri sama sekali, maka dia dibolehkan untuk duduk. Maka kaidahnya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Perkara yang menyusahkan itu tajlibut taysir, bisa atau menarik, menjadikan kebolehan, menjadikan hal yang mudah, ya. Karena dalam Al-Quran sendiri, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, yuridullahu bikumul yusra, kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki hal-hal yang susah. Tidak, ya. Yang susah itu kita sendiri, ya. Nggak mau sholat, sudah jelaskan puasa itu wajib,
Padahal perintah sholat sendiri itu bukan kebutuhan Tuhan, bukan, tapi kebutuhan kita sendiri. Seandainya manusia penduduk di bumi ini tidak ada yang mau sholat, tidak mau sujud, maka bagi Tuhan, bagi Allah SWT tidak masalah. Ya, sholat itu bukan berarti Tuhan ingin disujudi, bukan, pengen dihormati, bukan, tetapi itu kebutuhan kita sebagai hamba memohon kepada Allah, ya, agar kita diselamatkan baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Wa yu'fa an riki al-mukhtalid bihi idza kana shafiyan. Wa yu'fa, dimaafkan atau tidak apa-apa. Anirik, baik artinya apa? Ludah. Al-mukhtalid, ludah yang bercampur. Ludah yang bercampur tidak apa-apa. Kalau misalnya kalian ludahnya dikumpulkan dalam mulut, penuh mulutnya, diminum lagi, tidak batal, ya. Tapi kalau Ustaz jijik, ya. Idza, dengan syarat apa? Idza kana shafiyan. Kalau dalam air ludahnya itu nggak ada campur, misalnya ada rasa-rasa lain, mungkin di dalamnya masih tercampur ada sisa-sisa makanan, maka itu bisa membatalkan puasa, ya. Kalau murni air ludah, walaupun dikumpulkan air ludahnya, penuh mulutnya, diminum lagi, tidak batal, tapi jijik. La yadur usulu rihi bisyam. Tidak membahayakan atau tidak membatalkan wusulu rih bisyam, masuknya wusulu rih, masuknya angin yang ada baunya. Angin ada baunya tidak apa-apa. Kalian misalnya main ke dapur, misalnya, ya lah lapar nih yang perut nih, cukuplah misalnya mampu rendang untuk apa misalnya melegakan perut, misalnya kan, itu tidak batal. Memampu yang apa namanya angin yang ada baunya tadi, misalnya ke dapur, misalnya Bu, ada ini dan misalnya nak ngambu kuah rendang, atau misalnya yang lain, itu tidak batal. Wa kadza fil fammi karaihatil bukhur. Wa kadza maksudnya wa kadza itu begitu juga tidak membahayakan. Fil fammi karaihatil bukhur, di mulut yang mana kemasukan seperti anginnya bukhur, yang kalian biasanya hari Jumat itu apa namanya itu? Bukhur. Itu anginnya itu tidak apa-apa ketika masuk ke mulut. Au ghairihi, atau selainnya, misalnya kalian ke suatu daerah itu terbakar, banyak asapnya, maka itu tidak apa-apa masuk ke mulut, ya. Wa in ta'ammadahu, walaupun disengaja, ya, walaupun disengaja, nggak ada gawean, ada ini, ada di belakang ada kebakaran, asapnya dimasuk ke mulut, tidak batal. Li'annahu laisa ainan, karena yang demikian ini bukan sesuatu yang wujud, ya. Bikhilafi tanba itu dimaknai rokok. Tanba ada yang bahasa Arabnya menggunakan dukhon,
kitabnya seperti misalnya Al-Irsyad wa Dukhun, kalau nggak salah judulnya, karyanya Syekh Ihsan Janpes yang membahas tentang masalah hukum rokok. Tapi di sini menggunakan istilah tanba yang bermakna rokok. Fa inna lidkhanihi ainan. Kalau rokok itu membatalkan, kalau rokok membatalkan puasa, karena rokok itu wujud ainan. Tapi kalau kasusnya seperti tadi asap, itu tidak membatalkan. Tapi kalau rokok kalian sedot, kan ini bentuknya asap, sedot masukkan, keluarkan lagi, batal puasanya. Ya, ini dijelaskan laisa ain bi khilafi tanba. Rokok berbeda halnya dalam kasus atau masalah rokok itu membatalkan puasa. Jangan coba-coba kan. Ya, tidak enak rokok itu, beli ayam bakar. La yajuzul fitru idza kana hunaka amalun syaqun fi nahari Ramadan illa bi syurutin wa hiya la yajuzul fitr. Tidak dibolehkan membatalkan puasa idza kana hunaka amalun syaqun, apabila dia sedang mengerjakan atau bekerja amalun syak, pekerjaan yang berat, tidak boleh membatalkan puasa fi nahari Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan, illa bisyurutin, kecuali dengan beberapa syarat. Berarti kalau syaratnya terpenuhi boleh membatalkan puasa, ya. Jadi nggak boleh la yajuzul fitru idza kana hunaka amalun syaq fi nahar Ramadan. Tidak boleh membatalkan puasa ketika seseorang bekerja pekerjaan yang berat pada siang hari, illa bisyurutin, kecuali dengan beberapa syarat. Nah, kalau syaratnya terpenuhi berarti dibolehkan. Jam 2. Yang pertama, alla yumkina ta'khirul amali ila Syawal. Pekerjaannya itu tidak memungkinkan untuk diakhirkan, atau diselesaikan ila Syawal, pada bulan Syawal setelah Lebaran. Jadi pekerjaannya itu memang harus dikerjakan pada bulan Ramadan itu. Tidak bisa diundur, tidak bisa setelah Syawal saja, nggak bisa. Harus dikerjakan itu, dan pekerjaannya sangat berat. Maka yang demikian ini kata ulama ini, kalian kalau membacanya bisa di kitab Al-Bughya, kitab Bughya. Ini kata ulama, bukan kata ustaz. Nanti kalau kalian protes, jangan protes ke ustaz ya, protes ke ulama. Allah yumkina ta'khirul amal, tidak memungkinkan untuk diakhirkan sampai ila Syawal, pada bulan Syawal pekerjaan tersebut, sedangkan pekerjaannya sangat berat. Maka hal demikian dibolehkan untuk membatalkan puasa. Bukan kata ustaz, tentunya dengan syarat wajib mengkodoi. Pekerjaan yang beratnya, bukan sekolah. Ustaz, sekolah beratnya batal puasa. Yang kedua syaratnya
Pekerjaan tersebut dikerjakan pada malam, pekerjaan tersebut tidak memungkinkan untuk dikerjakan pada malam hari, dan dia harus dikerjakan pada siang hari. Tidak ada uzur an yata'adzarul amalu lailan. Pekerjaan tersebut tidak bisa dialihkan atau dipindahkan pada malam hari, harus dikerjakan siang hari. Yang ketiga syaratnya an yasyaqqa alaihi shaum ma'al amali masyaqqatan, yang mana pekerjaan tersebut sangat memberatkan bagi orang yang berpuasa, sangat berat. Batasan berat di sini ketika dikerjakan bisa membatalkan puasa. Ini batasannya ya, pada umumnya. Tapi kalau cuma belajar dari pagi sampai sore tidak kuat, itu tidak sesuai dengan pemikiran. Jadi pada umumnya dia bekerja, memang seandainya dikerjakan orang lain itu bisa membatalkan puasanya, karena pekerjaan tersebut sangat berat. Masih syarat yang ketiga, lanjutannya la tamalu bahaitsu tubihul julus fil fardiyah. Batasan dibolehkannya membatal pekerjaan tersebut dengan gambaran bihaitsu tubihul julus, dengan gambaran dibolehkannya orang yang sholat fardu tadi untuk duduk, tidak berdiri ya. Batasan dibolehkan membatalkan puasa suatu pekerjaan tadi. Jadi dalam artian ketika seseorang masih sholat itu masih bisa berdiri, maka sholatnya batal, tidak sah. Jadi batasannya itu dia memang betul-betul tidak mampu untuk berdiri, maka itu dibolehkan duduk. Begitu halnya dalam masalah pekerjaan tadi, dia memang betul-betul tidak mampu untuk berpuasa pada siang hari, maka dibolehkan untuk membatalkan puasa. Kalau masih bisa, tidak boleh. Syarat yang keempat, an yanwiya lailan wa yasbihu sha'iman wa la yuftiru illa inda wujudil udhur. Ya, syarat yang keempat, an yanwiya lailan, dia di malam hari harus tetap niat, nggak boleh karena mentang-mentang dia bekerja pekerjaan yang berat lalu tidak niat puasa. Wa yusbihu sha'iman, dan melakukan perjalanan melakukan puasa seperti biasanya. Wala yuftiru, dan tidak boleh membatalkan puasanya illa inda wujudil udhur, ketika ada udhur. Jadi orang yang bekerja yang berat tadi di malam hari dia harus tetap niat puasa, paginya tetap puasa. Dia boleh membatalkan itu kalau sudah bekerja nggak mampu. Nggak boleh ketika langsung pagi hari itu dia nggak puasa, nggak boleh. Ya, syaratnya itu jangan mentang-mentang pekerjaan berat kata Ustadz boleh, paginya langsung sudah puasa, sudah boleh. Ya, jadi dia pagi malamnya harus tetap niat puasa, paginya tetap puasa dan tidak membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu ketika memang tidak mampu, sudah bekerja tidak mampu lagi. Kalau tidak batalkan puasa mati. Syarat yang kelima, an yanwiya tarahhusa bil fitri. An yanwiya tarahhusa bil fitri, dia niat mengambil kemurahan atau kemurahan agama ini, syariat, dengan membatalkan puasa. Diniati bukan karena pekerjaan, tapi mengambil kemurahan dari syariat Islam. Yang keenam, Allah yaqsida dzalikal amal li ajlil fitri wa
illa imtana ka musafirin qasida bisafarihi mujarrada rusul. Syarat yang keenam, yang sudah dari amal li ajlil fitri. Dia tidak boleh yang sudah menyengaja niatkan pekerjaannya tersebut li ajlil fitri untuk membatalkan puasanya, tidak boleh. Saya karena pekerjaan tersebut membatalkan puasa niatnya, tidak boleh. Jadi dia bukan membatalkan puasa tersebut karena pekerjaannya berat, bukan niatnya. Kecuali illa imtana ka musafirin qasida bisafarihi mujarrada rusul, kecuali dia melakukan safar atau perjalanan. Dia melakukan safar atau perjalanan, ya. Dia niat membatalkan puasanya karena dia safar, itu tidak apa-apa. Karena orang yang melakukan safar atau perjalanan itu dibolehkan membatalkan puasa. Kalau jam 2:30, dikit lagi. Lauma imro'atan. Nah, imro'atan ini ketika seseorang duma, ketika seseorang berkumpul sama istrinya, sama istri yang sah, au kublah, atau menciumnya, mencium istri, ya, bukan perempuan yang tidak halal. Bila mulasati badannya, dengan tanpa menyentuh badannya, bal bihailin bainahuma, tetapi menggunakan hail. Apa hail itu? Pembatas di antara keduanya. Fa'anzala, kemudian keluar itu, keluar mani. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya, ya. Karena sudah jam 2:30, sudah kelamaan nanti. Ya. Alhamdulillah, tidak terasa sudah mau masuk 2:30 nih, sudah lama. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya nanti, ya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.